Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat teman-teman, salam sejahtera, sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita kedapatan Honda Beat Pop Fi yang kondisi motornya ini tidak nyala, dan di bagian full pump itu juga tidak nyala. Dan di sini kedipan kode mil ada 12, satu kedipan agak lama, dua kedipan kencang ya teman-teman. Oke, langsung aja kita lihat dulu kode milnya. Saya nyalakan. 1 2 3. Oke teman, jadi di sini sudah saya cek, sudah saya cari kerusakannya. Saya sudah menemukan kerusakan ini yang sangat fatal teman-teman. Jadi biasanya kalau kode 12 mil itu ada di bagian injektor, soket injektor ini udah dipreteli sama orangnya teman-teman. Ini sebelumnya sudah dari bengkel luar. Saya tidak tahu sampai ini kabel-kabel sudah kena putus-putus, udah kena mutilasi lah ya. Jadi ini nanti bakal saya kasih apa dulu, kasih fitting yang baru lagi teman-teman. Ini bukan fittingnya ya, bukan seperti ini. Oke, langsung aja kita periksa sama-sama. Nanti saya akan kasih tahu di mana kerusakannya. Yuk ikuti terus Wijay Channel. Sebelum saya lanjut video ini, silakan aja langsung klik tombol subscribe-nya, like, comment, dan share sebagai sosial media Anda ya teman-teman. Oke. Oke teman, jadi ini langsung aja kita cek satu persatu dari bagian sekring. Kenapa full pump tidak nyala? Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini saya nyalakan ya. Saya nyalakan kunci kontak, kode mil 12 1 1 2, dan full pump tidak nyala. Full pump sama sekali tidak berdengung ya teman-teman. Dan api koil ini hilang. Api koil sama sekali tidak ada. Oke, tidak bekerja dengan sempurna. Biasanya kalau kode 12 atau 12 itu disebabkan gara-gara arus yang tidak masuk ke injektor tidak bekerja dengan sempurna, maka dia tidak membagi arus ke ECU dan ECU tidak menyampaikan arus ke full pump, arus massa ya teman-teman. Itu bekerjanya untuk massa. Oke, langsung aja saya akan cek dulu di bagian sekring. Kita cek sama-sama di bagian sekring. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri itu pengecekan di bagian sekring. Oke, tidak ada masalah, nyala semua. Oke, jadi kalau di bagian rumah sekring ini tidak ada masalah teman-teman. Dan untuk di bagian injektor langsung aja, ini sudah seperti ini kondisinya teman-teman. Ini fittingnya sudah nggak jelas. Ini bakal nanti saya cabut, ganti yang baru. Ini sudah saya belikan soket yang baru ya teman-teman. Ini langsung aja kita cabut. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kita nyalakan. Oke, jadi ini kondisi soket fittingnya yang sudah tadinya dipakaikan soket seperti ini ya teman-teman. Ini tidak layak. Jadi langsung aja kita cek. Untuk di hitam leres putih itu adalah massa 12 volt. Untuk bagian warna pink leres biru itu adalah massa. Langsung aja kita tes di bagian 12 voltnya teman-teman. Oke, nyala ya. Untuk di bagian massa langsung aja kita tes di bagian massa. Oke, nyala juga. Jadi ini bekerja dengan normal teman-teman. Tidak ada pokok permasalahannya. Untuk di bagian 12 volt aman, untuk di bagian massa juga aman. Jadi di mana kerusakannya? Jadi sudah kita cek bersama-sama, ini semua normal. Dari mulai sekring normal, dari mulai kabel injektor juga normal, nggak ada masalah. Dan ini soket sudah saya ganti ya teman-teman. Soket sudah saya ganti, tapi motor masih nggak mau nyala juga. Ini full pump tidak sama sekali dengung. Oke, saya kunci kontakkan terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini tidak berdengung sama sekali. Jadi artinya masih ada di sini kedipan 12 ya.
Oke, biasa teman-teman mungkin dimanapun Anda berada mendapatkan seperti itu. Kerusakannya ada di bagian jalur kabel injektor yang bermasalah. Jadi di sini sudah saya cek semuanya. Saya prediksi bukan di injektor yang bermasalah teman-teman. Jadi ini di ECU. Jadi arus pembagian massa itu tidak menyambung ke bagian full pump. Langsung aja kita tes. Kenapa saya bilang tidak membagi massa ke full pump? Jadi injektornya tidak bekerja dengan normal. Ya, kita cabut dulu teman-teman. Jadi untuk di bagian 12 volt itu ada warna hitam leres putih. Langsung aja saya cek. Hitam leres putih adalah di soket nomor 2. Sebentar teman-teman, biar ininya kelihatan, saya kasih ini dulu. Oke, terlebih dahulu kunci kontak kita on kan. Oke, langsung aja kabel warna hitam leres putih itu ada berada di nomor 2. Langsung kita jumper dan kita cek sama-sama. Oke, sekarang sudah saya jumper dan masanya kita jumper ke bagian body. Oke, kita jumper langsung ke bagian body teman-teman. Ini saya jumper ke body ya. Oke, nyala ya teman-teman. Kalau kita jumper ke bagian massa kabel ini, kita lihat sama-sama, sama sekali tidak mau nyala. Oke teman-teman, ini tidak nyala. Jadi kabel massanya itu tidak masuk ke full pump. Kabel massa itu warna coklat ya teman-teman, coklat leres hitam kabel massa. Ini sama sekali tidak mau nyala. Jadi kabel massa ini tidak bekerja dengan sempurna dari ECU. Ya teman-teman, paham ya? Ya, jadi kalau teman-teman bisa jumper kabel coklat ke massa itu bakal nyala, tapi api busi nggak bakal nyetrum. Api busi bakal tidak ada, sama aja teman-teman, karena cara kerjanya dari mulai injektor menyampaikan sinyal arus ke bagian ECU, dari ECU membagi sinyal arus ke full pump dan ke coil teman-teman. Artinya masanya itu harus berbagi. Oke, paham ya? Jadi di sini saya yakinkan ECU yang error. Sekarang kita ganti aja ECU-nya. Kita lihat sama-sama. Oke, ini ECU-nya. ECU bit USB. Langsung aja kita buka teman-teman. Hah? Buat aha. Memang doli. Natar kunci. Biarkan masuk ini nanti bocor dah. Kita cabut aja yang lama. Wis. Oke. Ini yang lama ya. Oke, yang lama sudah kelihatan. Sekarang kita ganti dengan yang baru, dengan kode yang sama ya teman-teman. Jangan salah beli, takutnya salah beli tidak sesuai nantinya. Oke, jadi ini sudah saya tempelkan aja dulu. Langsung aja teman-teman bisa dengarkan full pumpnya. Saya nyalakan kontak. Oke, bekerja ya teman. Oke, langsung aja kita lihat lagi untuk kode 12 mil ya. Oke, sama sekali hilang, tidak sama sekali bekerja lagi. Oke, jadi teman-teman harus pahami dulu cara kerjanya, baru teman-teman bisa ganti suku cadangnya. Takutnya teman-teman bisa salah tebak ataupun gunting kabel-kabel sana sini tapi tidak menemukan pokok permasalahannya, teman-teman yang jadinya capek. Untuk coil langsung aja kita lihat percikan. Untuk di coil api busi ya, apakah sudah
keluar atau tidak. Langsung aja saya cek dulu. Sorry teman-teman, agak susah ini posisi kameranya. Oke, langsung aja saya selah. Oke teman-teman, bisa lihat sendiri, api busi juga sudah jos, semua pengapian sudah normal. Oke, langsung aja ini saya rakit, nanti bakal saya nyalakan dulu. Oke, jadi motor sudah nyala kembali ya teman-teman. Di sini sudah kita ganti ECU yang error. Jadi di sini disebabkan gara-gara satu lagi, saya bilangnya teman, ini pokok permasalahannya sepele. Disebabkan gara-gara ini soket injektor yang dilepas mereka lalu dilaga-lagakan. Itu tidak boleh teman-teman. Nah, dilaga-lagakan itu tidak boleh, makanya jadinya konsleting. Terjadinya jebol di bagian ECU. Makanya ECU tidak membagi arus ke full pump dan ke coil. Oke teman-teman, jadi sampai situ sudah paham ya. Makanya buat teman-teman kalau injeksi jangan gunakan kabel main laga-laga. Alangkah baiknya gunakanlah test pen. Oke, jadi motor sudah pulih kembali dan kode mil tidak ada nyala-nyala lagi teman-teman. Oke, jadi teman-teman nggak perlu harus bongkar-bongkar kabel, nggak perlu harus buka-buka cupnya semua. Teman-teman harus bisa cek satu persatu dari mulai sekring, cek satu persatu mulai dari kabel. Tapi terlebih dahulu teman-teman harus pahami warna kabel dan jalur kabel ya teman-teman. Dan sekali lagi saya ingatkan, tidak boleh kabel dilaga-lagakan. Alangkah baiknya teman-teman menggunakan test pen ataupun dengan bola lampu cucuk yang rakitan ya teman-teman. Alangkah baiknya seperti itu cara pengetesannya supaya motor aman dan tidak terjadi konsleting listrik ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan percikan-percikan api melalui kabel-kabel, maka saya pastikan itu akan terjadinya konsleting. Bisa terjadi terbakarnya di ECU maupun di sekring. Oke teman-teman. Oke, saya Wijaya Channel mengucapkan di video hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan buat teman-teman dimanapun Anda berada, jika suka dengan video saya silahkan aja langsung share sebanyak-banyak ke sosial media Anda. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya. Oke, saya kira aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, salam otomotif.